Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2612, kita harus bersyukur atas penyerahan diri sang raja. 5 peri iblis, kalian harus bekerja lebih keras di malam hari dan menjaga perimeter istana ini untukku. Aku perlu istirahat yang cukup dengan Duo-Duo dan Sister Ming di malam hari. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya besok, melihat Li Fugui mengatakan ini. Pada saat ini, penguasa kota Wanhua melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Penguasa Li, aku telah bertarung denganmu selama beberapa ronde hari ini. Bisakah aku beristirahat denganmu malam ini dan bertarung denganmu besok? Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Elang Langit hampir muntah darah. Peri iblis lainnya tentu saja tidak jauh lebih baik. Mereka semua menundukkan kepala, tersenyum canggung, dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Setelah Hua Duo-Duo dan Ming Jie saling berpandangan, ekspresi yang tak terduga muncul di wajah mereka. Jantung Li Fugui berdetak lebih cepat, melihat ke arah ekspresi malu-malu dari Tuan Kota Wanhua, dan kemudian ke arah ekspresi jahat dari Hua Duo-Duo dan Saudari Ming. Dia berkata dengan suara rendah, mengikuti prinsip cinta yang setara. Kamu harus bertanya kepada kedua saudarimu tentang hal ini. Sebelum penguasa kota Wanhua sempat membuka mulut untuk bertanya, Hua Duo-Duo tiba-tiba maju sambil tersenyum, memegang tangan penguasa kota Wanhua dan berkata, Saudari Wanhua, kami tahu Anda kelelahan hari ini. Karena Anda ingin beristirahat malam ini, ayo pergi. Li Fugui setengah membuka mulutnya. Dia tidak menyangka Hua Duo-Duo akan menyetujuinya begitu saja. Setelah matanya tertuju pada wajah Suster Ming di sebelahnya, kakak Ming malah tersenyum dan berkata, Fugui, jangan hanya berdiri di sana. Kamu sudah sibuk seharian, ayo pergi, aku akan memijat kakimu nanti. Jantung Li Fugui berdebar kencang, dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata tergesa-gesa, ah. Baiklah kalau begitu, dia bilang dia akan memijat kaki Li Fugui. Namun pada kenyataannya, hanya Li Fugui sendiri yang tahu apa ini. Tapi setelah malam ini, penguasa kota Wanhua benar-benar membuang jauh-jauh sikapnya sebagai peri iblis, terutama di hadapan Hua Duo-Duo dan Saudari Ming. Dia bagaikan seekor burung puyuh kecil, bersikap setaat mungkin. Sebenarnya, tidak mengherankan jika Tuan Kota Wanhua memiliki perubahan temperamen yang begitu drastis. Sejak ia berubah wujud menjadi manusia, tanpa sengaja ia melihat adegan laki-laki dan perempuan manusia berinteraksi satu sama lain. Namun menurut kesannya, hal seperti itu, meskipun menarik, dapatkah dilakukan dengan cara yang mewah? Tapi tadi malam, dia benar-benar melihatnya, di bawah bimbingan Saudari Hua Duo-Duo. Dia pun berkembang. Pagi hari, saat sinar matahari pertama bersinar di puncak Gunung Wuwang, puncak gunung yang seharusnya berubah menjadi keemasan, masih diselimuti oleh roh jahat hitam karena keberadaan kekuatan dewa raksasa. Li Fugui sangat bersemangat. Setelah dia keluar dari aula, dia melihat pemimpin Sekte Elang Langit dan yang lainnya sedang bermeditasi di pintu masuk aula. Namun, setelah mendengar keributan di pintu masuk aula, pemimpin Sekte Elang Langit dan yang lainnya berdiri dan segera bergerak maju ke arah Li Fugui. Li Fugui melirik ke kejauhan dan bertanya, apakah Raja Yinggan belum datang? Pemimpin Sky Eagle menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Penguasa Istana Qiandong berkata, Tuan Li, menurut pendapatku, kemungkinan Raja datang hari ini sangat kecil. Dia tidak akan tunduk padamu dalam segala kemungkinan. Bagaimanapun, peri iblis terkuat di puncak gunung belum kau tangkap.
Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, lebih baik dia datang. Kalau tidak, kita akan turunkan dia nanti." Pendeta Tao Hei Xuan mengangguk dan berkata, "Ya Tuhan, Guru Li, apa yang Anda katakan masuk akal. Ngomong-ngomong, saya sudah meminta anak buah saya untuk menyiapkan sarapan untuk Anda. Anda bisa meminta para wanita untuk bangun dan makan sekarang." Li Fugui tidak dapat menahan tawa. "Nyonya, nyonya apa? Ahem, tidak ada yang terjadi di antara kita." Pendeta Tao Hei Xuan menyeringai dan berkata, "Guru Li, Anda berbohong dengan mata terbuka. Bagaimanapun juga, kita adalah makhluk abadi. Pendengaran kita jauh lebih unggul daripada orang biasa. Kami mendengar semua yang terjadi di ruangan tadi malam." Lord Seng Yang berkata kepada Li Fugui dengan kagum, "Tuan Li, kupikir di dunia ini, hanya ras iblis kita yang bisa memiliki iblis kuat yang bisa membuat suara sekeras itu. Aku tidak menyangka suara yang kau buat bahkan lebih besar dari suara kami. Aku mengagumimu, sangat mengagumimu." Penguasa istana Qiandong benar-benar datang dan bertanya kepada Li Fugui dengan penuh minat, "Tuan Li, apakah Anda pernah mempelajari metode pertarungan sengit ini sebelumnya?" Wajah tua Li Fugui penuh dengan rasa malu. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Jangan bicarakan apa yang terjadi tadi malam. Jangan bicarakan apa yang terjadi hari ini dulu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang kamu menyiapkan makanan untuk kita. Bolehkah kami memakannya?" Setelah pendeta Tao Hei Xuan menenangkan pikirannya, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, Guru Li, benda-benda ini pasti bisa dimakan. Aku meminta para goblin untuk membelikannya untukmu di kota yang jaraknya 100 mil jauhnya." Li Fugui merasa lega saat itu dan berbalik untuk meminta Hua Duo dan saudari Ming keluar untuk sarapan bersama. Tanpa diduga, ketiga gadis itu berjalan keluar ruangan sambil bergandengan tangan. "Fugui, apakah Taois Hei Xuan pergi ke kota untuk membeli makanan?" Hua Duo bertanya terlebih dahulu. Li Fugui mengangguk sedikit. Hua Duo menarik kakak Ming dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ming, ayo cepat sarapan. Aku sangat lapar." Saudari Ming menatap penguasa kota Wanhua dan berkata kepadanya, "Saudari Wanhua, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin mencoba makanan manusia kami?" Penguasa kota Wanhua mengangguk pelan, tersenyum patuh dan berkata, "Karena adikku telah mengundangmu, aku tentu akan pergi dan mencobanya bersamamu." Setelah mendengar percakapan ini, Tuan Seng yang bahkan lebih kagum lagi. Setelah ketiga gadis itu pergi, Tuan Seng yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan berkata, "Tuan Li, Anda hebat sekali. Anda benar-benar hebat." Meskipun wajah Li Fugui masih menunjukkan rasa malu, pada saat ini, ada sedikit rasa bangga yang bercampur dengan rasa malunya. Tepat ketika Li Fugui sedang sarapan bersama Hua Duo dan saudari Ming, mereka tiba-tiba mendengar suara badai bertiup melalui hutan di kejauhan. Pemimpin Elang Langit tiba di pintu dalam sekejap mata. Dia melihat ke arah datangnya suara itu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ini mereka benar-benar ada di sini." Dengarkan suaranya, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan datang. Pemimpin Elang Langit tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa Raja Yinggan akan begitu menyadari situasi ini. Dia berinisiatif membawa para peri ke sini." Begitu kata-kata itu terucap, suara Raja Yinggan terdengar dari atas istana. Tuan Lembah Li merasa sangat terhormat telah datang. "Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda. Saya harap Anda memaafkan saya." Sambil berbicara, Raja Yinggan mengenakan baju besi berwarna ungu dan emas dan berlutut di halaman depan aula.
Di belakangnya ada 12 bawahan iblisnya, yang, seperti Raja Yinggan, juga berlutut di tanah secara serempak. Adapun 365 penjahat dan beberapa monster di bawah komandonya, mereka semua menarik kembali aura iblis mereka, melayang di udara, dan berlutut untuk menyembah Li Fugui seperti gurunya sendiri yang berusia 1000 tahun. Li Fugui berjalan perlahan ke pintu dan melihat ke depannya. Dia melihat Raja Yinggan berlutut di depannya. Dia melangkah maju dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Raja Yinggan, benar. Haha, karena kamu datang untuk tunduk kepadaku, jangan terus berlutut di sini. Cepatlah berdiri." Raja Yinggan menundukkan kepalanya ke tanah, berdiri dan berkata, "Terima kasih, Guru Li." Setelah Raja Yinggan berdiri, Pendeta Tao Heixuan tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara Yinggan, mengapa Anda berpikir untuk mengambil inisiatif untuk tunduk kepada Guru Lembah Li?" Raja Yinggan tidak terlalu tinggi. Dia menepuk-nepuk baju besi ungu emasnya dan berkata sambil tersenyum, "Heixuan, kalian semua telah tunduk kepada Master Lembah Li. Aku juga harus tahu situasi saat ini. Kalau tidak, apakah aku benar-benar ingin Master Lembah Li melumpuhkan pil iblis di tubuhku?" Tuan Seng Yang melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah Tuan Juli tahu bahwa Anda datang untuk tunduk?" Raja Yinggan menoleh dan melihat ke sisi utara Gunung Wuang, lalu berkata, dia mungkin tidak mengetahuinya pada awalnya, tetapi sekarang, dia pasti telah menyadarinya. Pemimpin Sekte Elang Langit melirik Li Fugui dan berbisik, "Master Lembah Li, apakah kau ingin mundur menuruni gunung terlebih dahulu?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum santai, "Haha, sekarang hanya ada satu yang tersisa di antara 8 dewa iblis. Apakah kita masih perlu mundur? Kita sudah selesai sarapan. Sekarang Yinggan juga sudah tunduk padaku. Selanjutnya, kita bisa langsung pergi ke lereng Bukit Utara dan menangkap dewa kekuatan raksasa secara langsung. Lalu kita bisa pergi ke Gua Wuang dan mendapatkan teknik pembasmi iblis." Setelah melihat kata-kata percaya diri Li Fugui, Raja Yinggan, yang baru saja menyerah padanya, memandang Taois Heixuan dan yang lainnya di sampingnya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan suara rendah, "Heixuan, bukankah kamu memberitahu Guru Li betapa kuatnya dewa kekuatan raksasa itu?" Pendeta Tao Heixuan tersenyum pahit dan berkata, "Kami telah mengatakannya, tetapi Guru Li yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan dewa kekuatan raksasa." Raja Yinggan menatap Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dewa-dewa Juli ini adalah yang terkuat di antara 8 dewa iblis abadi kita. Terutama kemampuannya memindahkan gunung, yang membuat kita merasa gentar. Jika kita tidak punya strategi yang bagus, begitu dia menggunakan sihirnya, aku khawatir." Setelah pertempuran sengit ini, Li Fugui telah memiliki pemahaman awal tentang keefektifan pertempuran klan iblis. Dia tahu bahwa meskipun dewa kekuatan raksasa itu pemberani, dia tidak lemah sekarang. Menghadapi bujukan beberapa peri iblis di bawah komandonya, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika kamu khawatir, kamu bisa pergi ke kaki gunung terlebih dahulu." Pemimpin Elang Langit kemudian menjelaskan, "Bukan berarti kami khawatir. Kuncinya adalah kami takut kalian akan menderita." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Anda tidak akan menderita kerugian apapun." Tepat ketika Li Fugui dan pemimpin Sekte Elang Langit serta yang lainnya menyambut Raja Yinggan yang telah memilih untuk menyerah, Tuan Juli di sisi utara puncak gunung mengetahui bahwa Raja Yinggan telah menyerah kepada Li Fugui. Setelah mendengarkan laporan goblinnya, Lord Giant Strength tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan tidak percaya,
Apa yang kau katakan? Apakah Raja Yinggan benar-benar memimpin anak buahnya untuk bergabung dengan Li Fugui? Bawahan itu bersumpah, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Baru saja, Raja Yinggan memimpin bawahannya ke istana di kaki gunung dan menyerah dengan sukarela. Garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dahi tuan raksasa kekuatan. Setelah berbalik 2 kali, dia segera memerintahkan iblisnya, dengarkan perintahku, sekarang cepat pimpin iblis dan monstermu ke kaki gunung dan kepung Li Fugui. Pada saat ini, seorang goblin menyarankan, Tuan Qiansui, Yang Mulia telah meminta kita untuk menjaga Gua Wuang. Saya pikir sebaiknya kita tidak meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Ketika Li Fugui bergegas ke atas gunung, kita bisa menangkapnya. Dewa kekuatan raksasa memandang Gua Wuang di belakangnya, lalu memerintahkan, kalian berenam pimpin iblis kalian untuk tinggal di sini dan berjaga. Aku akan turun gunung hari ini untuk menemui anak manusia ini dan melihat seberapa mampu dia membuat Raja Yinggan menyerah dengan patuh. Setelah mengatakan ini, Dewa kekuatan memimpin 6 dari 12 goblin dan segera berdiri dan terbang menuruni gunung. Pada saat yang sama, Li Fugui baru saja bersiap naik gunung untuk mencari dewa kekuatan raksasa saat ini. Sebelum dia bisa mengedarkan energi vitalnya untuk terbang ke puncak gunung, dia melihat roh-roh jahat muncul dari sisi utara puncak gunung, mencapai aula di lereng gunung. Lihat situasi ini, Li Fugui mengerutkan kening. Dia mencibir pada iblis-iblis di sekitarnya dan berkata, "Oh, aku belum pergi ke sana, tetapi dia telah membawa anak buahnya ke sini terlebih dahulu." Pemimpin Sekte Elang Langit, penguasa 1000 gua, lindungi Hua Duo dan Saudari Ming. Penguasa Seng Yang, pendeta Tao Heixuan, penguasa kota 10.000 bunga, Raja Yinggan, kalian bertiga, bergabunglah denganku dalam pertarungan. Para peri iblis mengangkat kepala mereka dan melihat energi iblis yang datang dari puncak gunung. Melihat ini, mereka tahu sudah terlambat untuk melarikan diri. Sekarang, mereka hanya bisa menenangkan diri untuk sementara waktu dan bersiap untuk pertempuran. Sebentar, energi iblis melayang di atas Li Fugui dan yang lainnya. Dewa kekuatan raksasa yang mengenakan baju zirah hitam melayang di udara. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Li Fugui. Dengan tatapan jijik, dia berkata, "Apakah kamu anak manusia Li Fugui?" Li Fugui mendongak ke arah dewa kekuatan raksasa di udara dan berkata sambil tersenyum, "Kutu kecil, kamu benar-benar dapat berkultivasi menjadi roh. Ini benar-benar langka." Ketika Lord Julie mendengar kata-kata "kutu kecil", dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Beraninya kau memanggilku kutu?" Li Fugui masih tidak bisa mengubah mulutnya yang buruk, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak hanya ingin mengatakan bahwa Anda adalah seekor kutu. Saya juga ingin mengatakan bahwa seluruh keluarga Anda adalah seekor kutu. Kakek Anda adalah seekor kutu kecil, nenek Anda adalah seekor kutu kecil, dan nenek moyang Anda adalah kutu yang lebih kecil lagi. Jika Anda melahirkan seorang putra di masa depan, dia juga akan menjadi seekor kutu kecil." Pertahanan dewa kekuatan besar benar-benar hancur. Seketika ia kembali ke wujud aslinya dan meraung, "Mati kau, bocah kecil." Suara itu menyebar di udara dan gunung-gunung di sekitarnya mulai bergetar. Li Fugui juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia mendongak dan menatap ke arah tuan kekuatan raksasa, dan melihat energi iblis menyebar di sekujur tubuh pihak lainnya. Kemudian, aliran energi iblis terbang langsung di sepanjang gunung di dekatnya. Dalam waktu kurang dari 3 atau 5 detik, saya tidak menyangka gunung itu akan perlahan naik dari tanah.
Gunung besar terpisah dari bumi, dan Li Fugui merasakan kakinya mulai gemetar. Lihat situasi ini, demi keselamatan, Li Fugui buru-buru berkata kepada pemimpin sekte Elang Langit dan yang lainnya, "Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat keluar dari sini." Sang dewa kekuatan raksasa meraung, "Jangan pergi, bocah kecil." Dia melambaikan tangannya dan melihat gunung itu terbang langsung ke arah kepala Li Fugui. Tepat saat Li Fugui hendak terinjak oleh gunung, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Dewa Juli di depannya, "Saudara Juli, tunggu sebentar." Dewa kekuatan raksasa bingung dan bertanya, "Anakku, apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kau ucapkan sebelum kau mati?" Bersambung.